Halo semuanya, mohon maaf tadi molor gara-gara Zoom-nya tiba ada kendala. Selamat malam, sebenarnya selamat malam. Perkenalkan aku Prasasti Ratu Kinasih. Aku mohon maaf karena nggak bisa on cam juga. Nah, di sini kita bakal belajar terkait diagram Venn dan himpunan dan diagram Venn. Mungkin himpunan ini udah pernah dibahas ya sama tenter-tenter sebelumnya. Nah, em, aku mau ngasih tahu kalau semisal diagram Venn ini termasuk, menurut aku ya, termasuk materi yang cukup mudah dibandingkan submateri-submateri yang lain di Ini PN Mbak, aku les, Pak. gitu. Jadi, teman-teman kalau semisal ke depannya di kemudian hari itu dapat soal terkait diagram Venn atau himpunan, percaya deh kalau kalian itu bisa ngerjain dengan mudah gitu. Karena emang emang gampang gitu daripada soal-soal dari materi yang lain gitu. Jadi harapannya teman-teman walaupun ini gampang tapi nggak disepelein ya. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya perkenalkan aku Prasasti Ratu Kinasih, aku dari S1 Statistika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, di sini aku mau ngenalin terkait definisi himpunan terlebih dahulu. Himpunan itu apa? Himpunan itu, oke, sebelumnya ini share screen-nya kelihatan kan ya? Kalau, Kelihatan Kak, kelihatan. oke, aman. Kelihatan, Kak. Nah, di sini definisi himpunan itu apa? Aku mau coret-coret dulu. Himpunan itu intinya sekelompok objek yang punya kesamaan gitu. Jadi tergantung dia didefinisikan berdasarkan kesamaan apa. Nah, contoh himpunan itu ada apa aja nih? Misalkan ada, ini kok pennya nggak bisa ya? Sorry. Himpunan bilangan bulat positif, terus habis itu himpunan bilangan bulat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini, sorry. Terus hubungan antara himpunan sama, oh, mohon maaf, kepencet. Ini ya. Jadi himpunan itu apa? Himpunan tadi kan kelompok suatu objek yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan tertentu gitu. Nah, himpunan itu bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Bisa kayak gini, P sama dengan apa, terus habis itu pakai kurung kurawal ya teman-teman. Harus pakai kurung kurawal, nggak bisa pakai kurung biasa gitu. Terus habis itu, oh ya, pasti kalian udah gak asing ya sama himpunan kosong dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, buat selanjutnya, oh iya, himpunan itu juga bisa dinyatakan selain pakai sama dengan, pakai notasi yang dijabarin semua kayak gini, pakai bisa juga pakai notasi. Contohnya, himpunan juga dapat dinyatakan dengan A sama dengan kurung kurung kerawal X, di mana X lebih dari 0, kurang dari 10, dan X elemen bilangan ganjil. Jadi, yang kayak huruf E ini, itu disebutnya anggota dari atau elemen. Ya, bisa salah satu dari dua itu. Gitu. Terus, habis itu, nah, ini tuh umumnya notasi kayak gini digunain kalau semisal anggotanya tuh banyak gitu loh, gede. Makanya dia bentuknya notasi. Himpunannya itu disajikan dalam bentuk notasi daripada dijabarin kayak gini. Tapi dalam penjabarannya seperti apa itu terserah. Sebenarnya sama aja, cuma cara merepresentasikannya aja yang beda-beda gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, di himpunan sendiri itu tuh ada yang namanya semesta. Semesta itu merupakan lingkungan tempat himpunan-himpunan berada. Maksudnya lingkungan tuh apa sih? Kayak semesta itu, misal himpunan itu kan ada banyak ya, ada gede banget. Ada himpunan bilan bulat, himpunan bilan kompleks, himpunan bilan rasional, dan lain sebagainya gitu. Cuma semesta itu adalah suatu hal yang membatasi apa yang mau kita bahas gitu. Nah, kalau semisal semestanya itu nggak didefinisikan, kita jadi bingung mau bahas, mau cakupan bahasanya itu sampai seberapa gitu. Jadi semesta itu merupakan batasannya lah bisa dibilang gitu. Batasannya di mana hal yang mau kita bahas itu cuma sampai segitu aja gitu. Nah, misal nih, semesta semesta itu simbolnya biasanya disimbolin pakai huruf S. Semesta S sama dengan
X di mana X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 20, dan X elemen bilangan bulat. Nah, maka himpunan-himpunan berikut berada di dalam semesta S. Karena S tadi kan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 20, serta X-nya ini atau anggotanya ini merupakan bilangan bulat, artinya dari 0 sampai 20 itu merupakan elemen dari S. Gitu. Ini misal ada kotak ya. Oke, kita nanti dibahas. Sampai sini dulu deh aku bahas biar kita nggak lompat-lompat ya bahasannya. Maka himpunan tersebut adalah di dalam S. Nah, kalau misalnya kita bahas kayak gini-gini doang, kayak baca doang, itu kan agak jelimet ya di kepala. Maka dari itu kita perlu yang namanya diagram Venn. Nah, apa hubungannya himpunan ini sama diagram Venn? Jadi teman-teman, dalam diagram Venn, himpunan itu kan kita sering banget ya lihat diagram Venn. Himpunan itu tuh digambarin pakai lingkaran-lingkaran. Ya, kenapa sih pakai diagram Venn? Karena menurut aku buat bahas himpunan itu tuh paling gampang divisualisasikannya kalau kita pakai diagram Venn. Sorry banget kalau ini gambarnya jelek. Nah, diagram Venn itu umumnya dibikin dengan lingkaran-lingkaran gitu kan. Satu lingkaran ini dalam satu himpunan gitu. Nah, satu kotak ini dinamakan semestanya. Umumnya seperti itu gitu ya. Kalau tidak dikasih keterangan kasus khusus gitu. Nah, jadi sebelum kita bahas hubungan antar himpunan nanti ada banyak. Kita perlu dulu memahami diagram Venn itu apa. Nah, diagram Venn itu ini tadi biasanya digambarin pakai lingkaran-lingkaran. Ya nggak harus lingkaran sih, bisa bisa elips, bisa lain sebagainya. Intinya ada batasannya gitu loh. Tapi umumnya pakai lingkaran gitu. Paham ya? Nah, kalau kita balik ke page sebelumnya, nih, kita kan kalau nulis baca tulisan kayak gini kan agak susah memahaminya ya. Nah, kita visualisasikanlah pakai yang namanya diagram Venn, ya. Nah, di sini kan semestanya ada dari 0 sampai 20, di mana X itu adalah bilangan bulat. Berarti S-nya semestanya ini ya. Terus habis itu, apakah, misal pertanyaannya, apakah A, B, C ini merupakan anggota dari semesta gitu? Apakah semuanya ada berada di, apakah semua himpunan ABC ini berada di dalam semesta atau tidak? Kalau misalkan iya sih, ini bisa gampang kita lihat ya angka-angkanya. Tapi kalau misalkan angkanya lebih besar lagi dan kalau misal teman-teman ngerasa lebih yakin buat visualisasinya, coret-coretnya, itu bisa pakai himpunan, bisa pakai diagram Venn gitu. Tinggal kita tulis aja, sel ini isinya, sorry ini kelewatan. Ada 0, 1, 2 gitu ditulis. Nah, itu kan semestanya kan tadi kan dari 0 sampai 20 berarti masuk gitu. Paham ya fungsinya diagram Venn itu apa? Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya himpunan saling lepas. Buat hubungan antar himpunan tadi ada apa aja? Ada banyak ya. Salah satunya adalah himpunan saling lepas. Nah, himpunan saling lepas ini apa sih? Teman-teman di sini perlu memahami sebelum nanti lanjut ke latihan soal gitu. Ataupun ketika ngerjain soal. Kayak konsepnya tuh harus dimatengin dulu gitu. Nah, yang pertama, hubungan antar himpunan itu ada himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas itu apa? Misal, himpunan-himpunan tunggu definisinya dulu ya. Himpunan-himpunan yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Ya namanya juga saling lepas ya. Saling lepas artinya himpunan-himpunan satu himpunan dan himpunan yang lain yang disebutkan itu tidak punya hubungan apapun. Misal kayak gini. Contohnya, himpunan A itu terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan himpunan B itu terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Si A sama si B ini kan jelas banget beda ya. Si A ini kita bisa lihat kalau ini bilangan ganjil, sedangkan si B ini bilangan genap. Berarti kan saling lepas ya, karena kan nggak mungkin bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nggak mungkin juga bilangan genap adalah bilangan ganjil. Itu merupakan dua komponen yang nggak mungkin bisa jadi satu gitu. Ya, paham ya? Jadi himpunan saling lepas tuh kayak gitu. Kedua himpunan tersebut berbeda, tidak ada satu anggota pun yang sama, maka kedua himpunan tersebut saling lepas. Nah, teman-teman, um, kadang nggak semua soal itu tuh didefinisikan atau diperlihatkan pakai visualisasi himpunan kayak gini. Ada juga yang bentuknya notasi.
Nah, teman-teman juga perlu tahu nih, kalau semisal notasi himpunan saling lepas itu tulisannya kayak gini, A garis miring 2 B gitu. Artinya himpunan A sama himpunan B itu saling lepas, gitu ya. Paham ya? Nah, himpunan A sama himpunan B itu saling lepas. Jadi buat notasinya diingat-ingat kayak gini. Karena notasi itu krusial teman-teman. Kalau misalkan teman-teman paham nih konsepnya. Tapi ketika dikasih soal dan ternyata soalnya itu divisualisasikan bukan dengan bentuknya diagram Venn, tapi pakai notasi dan teman-teman lupa notasinya itu artinya apa kan sama aja ya, nggak bisa ngerjain gitu. Jadi diingat-ingat ya kalau misalkan saling lepas itu bentuknya kayak gini. Oke, mirip mirip tanda sejajar. Kalau misalkan garis A sama garis B sejajar, itu bentuknya kayak gini juga. Gitu. Nah, lanjut ke beririsan. Nah, beririsan itu apa? Ketika teman-teman ngelihat sebagian dari anggota himpunan itu sama dengan sebagian anggota himpunan lainnya, itu dinamakan beririsan. Misal, nih si A, himpunan bilangan A, itu tuh ada 2, 3, 5, sama 7. Sedangkan himpunan bilangan B ada 2, 4, 6, dan 8. Di sini kan ada anggota yang sama ya. Ada anggota yang namanya 2, di mana A ini ada duanya dan B ini juga ada duanya. Ya kan? Berarti irisan dari himpunan A dan himpunan B itu ada, yaitu 2 ini tadi. Gitu. Paham ya? Kayak. Ini aku ngomongnya kecepatan atau pas? Bisa teman-teman react atau chat kalau misalkan malu buat ngomong. Kecepatan, Kak. Oke, perlu diulang dari mana? Atau nggak perlu diulang? Atau ya udah nggak perlu diulang, selanjutnya lebih slow aja. Perlu diulangkah yang sebelumnya tadi atau gimana? Enggak, Kak. Oke, kalau gitu lebih slow sedikit ya. Oke, maaf. Ini aku menggebu-gebu. Terima kasih ya feedbacknya. Kalau misalkan aku kecepatan, nanti interupsi aja. Di chat nggak apa-apa, atau ngomong juga nggak apa-apa. Makasih ya. Selanjutnya kita aku ulangi lagi buat beririsan. Nah, beririsan itu ada ada anggota himpunan yang sama. Kayak ini. Ini kan si A ada duanya, terus si B ada duanya juga. Jadi himpunan A sama himpunan B itu saling beririsan, di mana anggota yang saling beririsan itu adalah si dua ini tadi, gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Oops. Sekarang himpunan bagian. Nah, ini juga krusial banget. Kenapa? Karena banyak banget di soal-soal, kalau misal soal-soal himpunan ya. Kayak pokoknya yang aku bahas di sini pasti keluar deh. Kayak kalau soal himpunan itu keluar ya, dan pasti sangat dibutuhkan gitu. Nah, himpunan bagian ini apa? Himpunan bagian ini gini. Simple ya. Ketika semua anggota dari suatu himpunan juga termasuk anggota himpunan lainnya. Misal nih, himpunan bilangan A itu tuh ada 0, 1, 2, 3. Nih, himpunan bilangan A itu ada 0, 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B itu tuh ada 0 sama 1. Misal kita visualisasikan ya. Ini kan ada himpunan aja, ada lingkarannya doang. Misal ini ada 0 sama 1. Terus habis itu di sini kan himpunan bilangan A itu kan ada 2 sama 3 ya. Nah, jadi himpunan bilangan B ini merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan B ini termasuk himpunan B ini adalah himpunan bagian dari himpunan A. Kenapa? Karena himpunan B ini tuh ada di dalamnya A gitu. Paham ya sampai sini? Nah, simbol himpunan bagian itu adalah kayak gini, kayak huruf C, tapi lonjong. Paham ya? Terus kadang ada juga yang bentuknya tuh kayak gini. Jadi ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, bedanya apa?
Nanti kita bahas di selanjutnya. Sebenarnya dua-duanya ini merupakan himpunan bagian. Kayak ini sama ini tuh merupakan notasi himpunan bagian, tetap himpunan bagian. Cuman kalau yang ada garis bawah, ada garis di bawahnya lagi, sebentar, aku sedikit lupa ya. Apa perbedaannya? Aku mau buka modulku dulu. Wait. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan nggak apa-apa. Kak, permisi Kak mau tanya. Iya, boleh. Itu himpunan bagian sama himpunan komplement itu sama atau beda ya Kak? Terima kasih. Oke, makasih. Himpunan bagian sama himpunan komplement itu sama apa beda? Beda. Em, nanti di belakang bakal ada komplement juga. Makasih ya pertanyaannya. Aku bakal bahas di komplement nanti ya. Oke, wait. Aku share screen sini. Makasih ya pertanyaan buat tadi yang nanya tentang himpunan bagian sama komplement perbedaannya. Gimana caranya aku balik ke page? Ini tadi teman-teman aku sempat searching kalau semisal notasi himpunan tapi di bawahnya tuh ada garisnya gitu. Nah, notasi himpunan bagian yang memiliki garis ini biasanya merujuk pada himpunan bagian yang tidak tepat, improper subset. Gitu, oke, paham. Jadi teman-teman bedanya himpunan logo himpunan bagian yang ada garisnya sama yang nggak ada itu apa? Ini aku mau mengulangi itu ya yang tadi. Nah teman-teman di sini kan tadi aku sempat mention ya kalau semisal ada simbol juga yang bentuknya itu mirip himpunan bagian, dia sebenarnya juga himpunan bagian, subset. Juga simbol dari himpunan bagian, tapi ada perbedaannya, ada garis di bawahnya gini. Nah, bedanya apa? Nih, teman-teman ingat kan kalau misal dua itu lebih dari satu. Nah, tapi kalau misal ada di dalam sebuah notasi, itu kadang ada yang bentuknya A lebih dari sama dengan B. Kayak ada garis di bawahnya gitu loh. Nah, sama ternyata. Kalau misal kayak gini tuh himpunan bagian ya. B itu himpunan bagian A, karena kan dia cuma sebagian aja kan. Kayak nol sama satunya doang nih jadi anggota himpunan B. Tapi kalau semisal himpunan bagiannya itu notasinya itu ada garis di bawahnya kayak gini, artinya ini tuh merupakan improper subset. Maksudnya apa? Maksudnya himpunan yang di dalamnya ini itu tuh memungkinkan kalau ini sama dengan A. Jadi misal si A ini sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, si B ini juga 1, 2, 3, 4. Dia dapat dinotasikan dengan cara seperti ini gitu. Jadi ada kemungkinan kalau semisal anggota dari B itu ternyata sama persis dengan anggota dari himpunan A gitu. Sedangkan kalau bentuknya itu cuman murni subset kayak gini, itu artinya cuma sebagian aja kayak ini 0, 1, sedangkan ini sisanya 2 sama 3 gitu. Paham ya? Jadi kayak kalau misalkan cuman ini aja, artinya anggotanya itu sebagian doang yang jadi himpunan bagiannya. Sedangkan kalau ada garisnya ini, ada kemungkinan kalau anggota dari himpunan B itu tuh sama dengan anggota dari himpunan B yang A. Tapi secara konsep,
bentuk ini, logo ini, simbol ini, ataupun kayak gini, itu tuh merupakan sama-sama simbol himpunan bagian. Paham ya sampai sini? Tapi bedanya itu tadi, kalau misalkan bentuknya pure kayak gini aja, artinya B himpunan bagian dari A, di mana anggota B-nya itu 0 dan 1, sedangkan sedangkan si A-nya itu anggotanya ada 0, 1, 2, 3. Tapi kalau semisal kita pakai simbol yang kayak gini, ada kemungkinan kalau si B ini tuh anggotanya sama persis dengan si A. Gitu. Mirip-mirip lah konsepnya dengan lebih dari sama dengan lebih dari gitu. Kan ada garis di bawahnya ya. Kayak gitu. Paham ya? Bisa kita next kan? Kak, saya kurang paham. Yang itu himpunan bagian yang ada garis Garisnya. bawahnya itu, Kak. Ya. Oke. Makasih udah bilang. Oke. Kalau gitu aku ulangin sekali lagi ya. Bentar, aku hapus dulu. Oh iya teman-teman, kayak tadi siapa yang nanya? Kayak temennya yang nanya tadi ya, kalau misal belum paham, ngomong aja gitu. Karena kita di sini sama-sama belajar. Biar kalau keluar dari Zoom ini, ada gunanya gitu. Sebentar ya, aku hapus dulu. Biar lebih clear. Oke, teman-teman, di sini aku akan pelan-pelan ya. Sepertinya aku kecepatan. Di sini kita bakal bahas segmen himpunan bagian. Oke. Nah, di himpunan bagian, kalau konsep himpunan bagian teman-teman paham ya? Himpunan bagian itu apa? Himpunan bagian itu gini, ketika semua anggota himpunan, ketika semua anggota himpunan, ketika semua anggota dari suatu himpunan juga termasuk sebagian sebagian anggota himpunan lainnya. Oke. Nah, ini simbolnya kalau sebagian itu tuh kayak gini. Tapi kalau yang notasinya seperti ini, maknanya itu tuh memperbolehkan, memperbolehkan ya, tapi nggak wajib gitu loh. Kayak dia tuh boleh-boleh aja, boleh iya, boleh enggak gitu. Memperbolehkan apa? Kemungkinan bahwa A dan B adalah himpunan yang sama persis. Paham sampai sini nggak? Kalau ini kan sebagian ya, kayak kalau misalkan bentuknya itu kayak gini aja, notasinya pure kayak gini doang, itu tuh artinya himpunan B itu tuh bener-bener sebagian aja gitu loh, yang anggotanya tuh cuma sebagian aja yang dari himpunan A. Misal contohnya ini 0 sama 1. Dia nggak dia nggak mencakup semuanya. Tapi kalau notasinya dikasih notasi yang kayak gini, dia memperbolehkan kemungkinan adanya anggota dari himpunan bilangan B itu tuh sama kayak anggota bilangan A. Paham nggak? Apa masih belum paham? Kalau masih belum paham nggak apa-apa, ngomong aja. Kak, berarti 01 itu elemen himpunan bagian yang digaris bawahi ya, Kak? Apa bukan, Pak? Apa gimana? Oke, bisa, iya. Gini deh, Em,
Teman-teman paham konsep lebih besar sama dengan sama lebih kecil sama dengan nggak? Lebih dari sama dengan sama kurang dari sama dengan nggak? Paham, Kak, paham. Aku jelasin ya. Gini. Sebentar aku baca chat. Wait. Paham, Kak? Di sini kita tuh bahas himpunan bagian. Nah, tadi kan ada teman kita yang nanya kalau misal apakah B ini dapat dinotasikan kayak gini ya? Maksudnya dapat bisa dinotasikan seperti ini. Kenapa? Karena notasi ini maknanya memperbolehkan kemungkinan bahwa anggota himpunan B itu sama kayak anggota himpunan A, sama persis gitu loh, kayak bener-bener sama. Ini memperbolehkan ya judulnya ya. Jadi nggak wajib gitu loh, kayak nggak. Terus kalau misalkan di soal itu ada pakai notasi kayak gini, oh berarti kita langsung berasumsi kalau misalkan anggota himpunan B itu sama kayak anggota himpunan A, itu salah ya. Itu nggak harus kayak gitu, nggak harus sama persis. Dia judulnya boleh memperbolehkan kemungkinan adanya kalau himpunan A sama himpunan B itu sama gitu. Lantas apakah notasi ini itu bisa dijadiin kayak gini? Bisa. Dan itu apakah benar? Benar. Menjawab nggak tadi pertanyaannya? Kalau tadi menjawab nggak pertanyaannya? Maaf tadi aku nggak notice namanya siapa. Menjawab, Kak. Aku mau Lydia. Oke, mau Lydia. Paham? Paham, Kak? Oke, sip. Bisa kita lanjut ya, teman-teman? Bisa, Kak. Sip. Ini aku hapus dulu karena aku pakai pennya Zoom. Oke, jadi intinya himpunan bagian itu bisa dinotasikan pakai dua notasi ya. Bisa pakai yang ada garis bawahnya sama yang enggak. Bedanya apa? Bedanya mirip konsep lebih besar sama lebih besar aja gitu. Jadi kayak batasnya aja yang beda. Kalau misalnya ada garis bawahnya itu memperbolehkan kemungkinan kalau yang B ini tuh anggotanya sama persis, bener-bener sama persis dengan anggota yang gede tadi, yang anggota himpunan A gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang himpunan yang sama. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait anggota himpunan bagian ya. Anggota himpunan bagian, sorry. Kita tadi udah bahas tentang himpunan bagian. Sekarang kita bahas tentang himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama itu apa? Himpunan yang sama adalah ketika semua anggota dari suatu himpunan sama dengan semua anggota himpunan lainnya. Ini berbeda sama dengan ya. Dia tuh nge-state kalau dia tuh sama dengan. Oke? Kalau yang tadi kayak gini, itu tuh dia nggak nge-state kalau dia tuh sama dengan. Oke? Dia hanya bentuknya probabilitas. Bentuknya cuma memperbolehkan kemungkinan adanya kalau anggotanya itu sama gitu ya. Nggak sama persis, nggak apa-apa. Dia tetap valid kalau dia pakai notasi yang ini. Oke? Tapi kalau pakai notasi sama dengan, dia anggotanya harus benar-benar sama persis. Gitu. Paham ya? Bedanya apa secara konsep? Nah, jadi anggota himpunan yang sama itu apa? Sorry, himpunan yang sama itu apa? Himpunan yang sama itu ketika semua anggota dari suatu himpunan sama dengan semua anggota himpunan lainnya. Misal, si A ini bentuknya kayak ini, 0, 1, 2, 3, dan B 1, 3, 2, 0. Kan sama aja intinya. Anggotanya kan adalah angka-angka itu aja gitu. Cuma dibalik-balik doang. Nah, apabila kedua himpunan sama, maka berlaku hubungan ini. Oke.
Kalau anggota himpunannya itu, kalau misalkan anggota dari himpunan itu sama persis, ini kan sama persis ya, 0123 sama 1320. Sama aja kan isinya angkanya. Nah, dia berlaku kayak gini. A elemen A anggota himpunan B, sorry, A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A gitu. Maka hubungan kedua himpunan ini dapat dituliskan pakai sama dengan. Oke. Nah, konteksnya di sini dia tuh wajib sama. Wajib sama dengan baru boleh pakai ini. Ya. Tapi kalau yang tadi, berarti kita ada 3 macam bahasan ya. Yang si B elemen A, sorry, anggota himpunan bagian A, ini juga himpunan bagian dari A, sama ini sama. Nah, secara konsep, kalau ini dia cuma sebagian aja, pure sebagian doang. Kalau ini dia memperbolehkan kalau dia itu sama. Memperbolehkan ya, dia itu boleh kalau sama. Kalau ini dia tuh wajib sama. Jadi anggota himpunan A sama anggota himpunan B, kebalik. Anggota himpunan B sama anggota himpunan A, dia wajib sama persis, baru boleh pakai notasi ini. Ya, tapi kalau mau pakai notasi ini, sama nggak apa-apa, nggak sama nggak apa-apa. Tapi harus ada poin yang sama ya, maksudnya jangan jangan maksudnya jangan si A 1 2 3 terus si B-nya 2 3 5 gitu enggak. Kalau kayak gini kan enggak himpunan bagian. Dia harus ada di dalamnya. Si B ini harus ada di dalamnya si A gitu kalau mau pakai yang ini. Jangan kayak gini ya, ini enggak boleh. Ini jatuhnya nanti malah irisan gitu. Paham ya? Sampai sini bedanya himpunan bagian, terus habis itu himpunan bagian yang improper ini sama himpunan yang sama. Oke? Aman ya kalau konsepnya? Oke. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, teman-teman, di sini tadi kita udah bahas tentang himpunan bagian sama himpunan yang sama. Sekarang kita masuk ke irisan dan gabungan. Kita bahas irisan dulu. Nah, irisan itu apa? Irisan itu kalau misal terdapat dua himpunan di mana A ini merupakan 1357 dan B ini 2357, ya. Maka irisan kedua himpunan tersebut adalah 357. Gitu. Paham ya? Irisan itu simbolnya kayak gini, N. Ingat aja N gitu, irisan. Kalau gabungan U. Bentuknya U. Oke? Terus habis itu Kak, mau tanya, Kak. Iya, boleh. Berarti yang irisan itu yang sama ya? Hmm? Itu irisan berarti yang sama ya? Oh, maksudnya ini yang sama. Ya. Iya, heeh. Misal nih ya, kita tulis ya, 1, ini ada 3, 5, 7, gitu. Sedangkan ini ada 2. Berarti kan anggota yang sama ada di A dan ada di B kan ada 3, 5, dan 7. Paham ya? Jadi irisannya tuh ini. Paham sampai sini? Paham, Kak. Terima kasih. Maaf ya, Kak, saya potong tadi. Ya, aman-aman. Nah, setelah irisan paham, kita lanjut ke gabungan. Gabungan ini nama lainnya union. Oke, gabungan atau union itu ketika terdapat dua himpunan ini, maka, sorry, ini aku salah tulis. Maaf banget. Maka gabungan kedua himpunan tersebut adalah ini. Simbolnya ini ya, AUB. Oke. Berarti misal kita tulis lagi 1, 3, 5, 7. Ini ada 2. Berarti kalau gabungan itu ditulisnya cuma satu kali ya teman-teman. Jangan double. Nggak boleh double. Ya. Jadi dia harus nulisnya cuma sekali-sekali doang gitu. Kayak 1, 2, 3, 5, 7. Gitu. Oke. Dia nggak boleh ditulis double.
Paham ya? Kalau buat gabungan nama lainnya union. Jadi kalau misal nanti teman-teman ketemu di soal apapun dan ternyata nama penyebutannya itu bukan gabungan, tapi union sama aja ya artinya. Dan notasinya tetap ini, U. Bentuknya kayak gini. Kalau irisan kayak gini. Paham ya? Sampai sini. Paham, Saya mau Kak. nanya boleh nggak? Oh iya, silakan. Akila sama Maulidia tadi barengan ya ngomongnya. Salah satu dulu. Akila boleh? Kalau misalnya himpunannya itu saling lepas, itu bisa ditentuin gabungannya nggak? Oke. Makasih pertanyaannya. Kalau misalkan himpunan itu saling lepas ya, apakah bisa ditentuin gabungannya? Bisa. Gabungan ya, tadi pertanyaannya. Misal ini A, ini B. Dia bisa ditentuin gabungannya tinggal ini tambah ini doang. Nanti jatuhnya jadi A tambah B. Kalau saling lepas gitu. Tapi kalau dia saling lepas, dicari irisannya, nggak bisa ya. Jawabannya himpunan kosong. Paham, Akila? Paham, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Mau Lydia tadi mau nanya juga kah? Enggak, Kak. Tadi aku cuma mau bilang paham, Kak, gitu. Oh gitu, oke oke. Sip. Kalau gitu kita lanjut ya. Ini buat konsep-konsepnya cukup sederhana. Ini sorry banget, tadi aku salah ketik ngantuk kali ya. Malah aku tulis irisan juga. Harusnya gabungan. Aku hapus dulu. Nah, sekarang selisih. Kalau buat selisih, selisih A dan B, selisih A terhadap B. Nah, selisih ini agak tricky, teman-teman. Kita perlu perhatian lebih ya. Selisih A terhadap B itu menyatakan anggota himpunan A yang tidak terdapat di anggota himpunan B. Jadi, selisih A, misal kita tulis ya. Saya, bentar, ganti pen. Misal nih, selisih A terhadap B, selisih A terhadap B menyatakan anggota himpunan A yang tidak terdapat di B. Ya. Jadi A-nya tetap di depan. Kalau selisihnya agak tricky. Soalnya mirip kayak sistem bilangan biasa, operasi bilangan kayak biasa. Karena kalau misalkan 3 kurangi 1 kan nggak sama dengan 1 kurangi 3 kan. Jadi kita perlu perlu perhatian gitu. Kalau misalkan nanti ketemu sama soal, ini perlu jadi perhatian gitu. Karena 3 min 1 kan nggak sama dengan 1 min 3 ya. Sama di konsep diagram Venn sama konsep himpunan itu kayak gitu juga. Nah, di sini kita bahas tentang selisih. Misal, ini buat case pertama, selisih A terhadap B menyatakan anggota himpunan A yang tidak terdapat di B. Jadi misal gini, A yang tidak terdapat di B gitu. Itu ada apa aja? Ada kayak gini. Anggota himpunan A yang tidak terdapat di B. Berarti yang ini. Ya, karena kan dia yang ini masih terdapat di B kan. Kalau misalkan bentuknya kayak gini. Ini kebalik ya. Terus habis itu sebaliknya selisih B terhadap A itu sebaliknya aja. Berarti kan B dikurangi A. Apa gitu. Paham ya? Nah, ini contohnya. Misal, si A ini kita pakai gambar ini ya. Misal, si A ini ada 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kita tulis dulu ya. Si B ini kebetulan ada 0, 1, 4. Berarti ini 0, 1, 4. Ini ada 2 sama 3. Ya, maka selisih A terhadap B. A dikurangi B. Berarti anggota himpunan A yang enggak ada di B. Ini kan B nih kan? Maaf. Ini kan B ya. Berarti 1 sama 0 kan masih termasuk B. Sedangkan 2 sama 3 ini kan enggak termasuk B. Artinya jawabannya 2 sama 3. Gitu. Paham ya? Tapi kalau soalnya selisih B terhadap A, dibalik aja, selisih B terhadap A, berarti kan yang nggak termasuk si A kan ada ini nih, yang abu-abu ini kan. Berarti jawabannya 4. Gitu. Paham ya sampai sini konsepnya? Paham, Kak.
Oke. Paham, Kak, paham. Kak, berarti itu anu ya. Berarti kalau ditanya selisih A terhadap B, berarti itu nyari yang A, tapi yang nggak ada di B gitu kan? Iya, betul. Paham ya? Nyari yang kalau misalkan selisih A terhadap B, benar banget kayak yang teman kalian bilang tadi, berarti dia fokusnya ke A, yang nggak ada di B itu apa gitu. Bahasa sederhananya. Paham ya? Kita lanjut ke page terakhir. Kita bahas komplement. Sebenarnya buat selisih kayak ada yang kurang gitu yang aku bahas. Tapi kita lanjutin dulu yang komplement. Ini penuh dengan coretan. Nah, tadi teman kalian juga nanya terkait komplement ya. Terus himpunan bagian sama komplement itu sama apa beda? Jadi gitu kan ya. Nah, beda teman-teman. Um, Sebenarnya aku nggak bisa bilang beda tergantung konteks pembicaraan kita apa ya. Kayak gini teman-teman. Komplement itu tuh apa sih? Komplement dari himpunan A adalah semua anggota semesta yang tidak termasuk himpunan A. Misal, nih, semestanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan A-nya itu ada 0 sama 1. Artinya, oh iya, simbol komplement itu bisa A pangkat C gini, bisa A apostrof ya. Bebas, sama aja. Kalau konsepnya himpunan, dia bisa dinotasikan seperti ini, bisa dinotasikan seperti ini. Jadi, sekali lagi, kalau misalkan teman-teman nanti ngerjain soal dan ketemu sama notasi yang beda dengan yang kalian pelajari, jangan panik. Pahami dulu konsepnya, kayak lihat-lihat dulu soalnya, kayak gimana maksudnya, atau ingat-ingat gitu. Dan kalian juga perlu ingat ya, kalau misal bisa dinotasikan pakai apostrof gini, bisa pakai yang A komplement gini. Oke, oke kita lanjut. Nih, kalau misalkan semesta kita itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka komplement dari A adalah 2, 3, 4, 5. Paham ya? Yang selain dari ini, tapi yang masih masuk semesta. Lantas, apakah A komplement itu masih himpunan bagian dari semesta? Masih dan harus. Paham ya? Jadi gitu konsepnya. Jadi tadi aku nggak bisa bilang iya dan nggak bisa bilang enggak karena tergantung konteks. Kita bicarain, kita perlu konteks lanjutan gitu. Aku kasih contoh sekali lagi deh. Misal gini, semestanya ada 0, 1, 3, 5, 9, 7, 11. Ya, sorry ini aku nggak urut tulisnya. Sedangkan si A ini ada 0, 1, 5, 7. Dan si B ini ada 2, 3, 5. Apakah B ini elemen dari A komplement? Coba jawab, iya apa enggak? Boleh di kolom chat. Enggak kayaknya, Kak. Ya, terima kasih Walidia. Ya. Walidia orangnya vokal banget, aku suka. Yang lain ayo jawab. Gimana? Menurut kalian, ini aku bikin soal dadakan. Misal semestanya ada 0, 1, 3, 5, 9, 7, 11. Sedangkan si A ini 0, 1, 5, 7. Apakah, oh ya, dan B ini ada 2, 3, 5. Apakah B ini tuh merupakan himpunan bagian dari A? Sorry, himpunan bagian dari A komplement atau enggak? Bukan, Kak. Bukan, Kak. Oke. Bukan. Kenapa bukan? Boleh satu orang jawab atau dua orang boleh? Karena AC itu A selain gitu, Kak. Karena Kamu A. jawab. Oh iya, silakan. Eh, ini menurut dari aku ya, Kak, nih. Aku ngeliat yang komplement A-nya dulu. Nah, A komplementnya ini kan
Di situ A-nya aja diketahui ada 0, 1, 5, sama 7. Berarti komplemennya itu ada 3, 9, sama 11. Nah, di sini itu soalnya apakah B itu bagian dari A komplement? Jawabannya enggak, karena di sini B-nya itu 2, 3, 5 itu enggak ada di dalam A komplement gitu. Oke, pintar. Sedangkan kan A komplementnya tuh ada 3, 9, sama 11. Ya, benar. Pintar banget. Terima kasih ya buat penjelasan secara lebih runtutnya dan lengkapnya. Sekarang misal aku kasih soal tambahan lagi ya. Misal C ini sama dengan himpunan bagiannya, anggotanya ada 9, 10, 11, 12. Sekarang, apakah C himpunan bagian dari A komplement? Kita masih satu soal ya, masih kayak beranak gitu. Gimana? Boleh jawabannya? Tidak, Kak. Enggak, Kak. Alasannya? Aku jawab ya, Kak. Itu Boleh. alasannya kan C itu irisan dari A komplement. Nah, di A itu nggak ada 9, 10, 11, sama 12. Jadi pernyataannya salah, Kak, menurut saya. Seperti itu. Oke. Ya, aku mau izin ngerevisi sedikit tadi ya. Mungkin tadi mau Lydia agak sedikit salah. Tadi sempat ngomongnya irisan ya. Ini himpunan bagian ya, sayang. Ini jadi kenapa? Karena C ini bukan himpunan bagian dari A komplement. Karena kan di sini elemennya ada 9, 10, 11, 12. Sedangkan semestanya itu nggak ada angka 10 dan nggak ada angka 12. Paham ya? Jadi C ini bukan himpunan bagian dari A komplement gitu. Paham ya sampai sini? Jadi buat syarat A komplement itu bisa dinyatakan A komplement kalau dia masih himpunan bagian dari semestanya. Ya. Jadi kalau semisal ada anggotanya bukan dari semesta, itu tidak dapat dinyatakan sebagai A komplement. Paham ya? Paham, Kak, paham. Nah, kalau semisal kita visualisasikan pakai diagram Venn, misal nih, ini semestanya di kotak ini ya, di kotak abu-abu ini, seluruh kotak di dalamnya. Ini ada si B ini ada 2, 3, 5. Ini ada 0, 1, 7, 9, sama 11. Sedangkan di luar kotaknya ini ada 10 sama 12. Nah, yang kita bahas itu kan cuma sebatas semestanya aja gitu. Kita nggak boleh bahas di luar semesta. Jadi semesta ini sebagai batasan apa yang kita bahas gitu. Jadi misalkan kita nyari, ini udah ganti soal ya, karena kan ini notasinya B. Kalau misalkan kita ditanya B komplement sama dengan apa, ya udah sebatas ini aja. Berarti 0, 1, 7, 9, 11 gitu. Lantas 10 sama 12 diapain? Gak diapain karena dia bukan bagian dari semestanya. Gitu. Ya. Jadi A komplement itu harus jadi elemen si semesta baru boleh disebut A komplement. Kalau bukan elemen dari semesta gak bisa dinamain A komplement. Gitu. Oke. Masih ada setengah jam sampai jam 9. Sebelum kita lanjut ke sesi soal, dari sini dulu teman-teman ada yang mau ditanyain? Oh, Syifa Azahra, boleh ulang jelasinnya nggak, Kak? Tadi, sorry banget aku baru buka. Syifa Azahra sampai mana tadi nyimak penjelasannya? Nyimak penjelasannya. Tadi atau yang lain mau diulang atau direview dari mana? Oh, dari himpunan sama ya. Ya, terima kasih Syifa. Berarti sebelum himpunan sama tadi nggak kedengeran ya? Sembari aku ngehapus ini bekas-bekas coretan, dari teman-teman lain ada yang mau ditanyain nggak?
Mungkin kalau kalian punya contoh soal yang kalian nggak paham dan nggak bisa ngerjain terkait himpunan dan pengen ditanyain di sini, nggak apa-apa, send aja atau bilang aja. Aku back ke halaman sebelumnya ya. Wait. Nah, kalau Syifa tadi kita habis bahas komplement, selisih, irisan gabungan, himpunan yang sama. Nah, ada himpunan bagian. Oke, buat sebelumnya tadi kita ada ini semesta. Nah, buat definisi himpunan, aku agak review buat Syifa dulu ya. Review singkat saja. Nah, definisi dari himpunan itu intinya adalah sekelompok objek yang punya kesamaan tertentu atau didefinisikan sebagai suatu kelompok tertentu lah. Nah, himpunan ini bisa dinotasikan pakai kayak gini, dijabarin kayak gini. Bisa juga dibikin notasi kayak gini. Oke, sama aja. Nah, tergantung mau direpresentasikan dengan cara seperti apa, tapi maknanya atau caranya sama aja gitu. Cuman umumnya kalau pakai notasi itu buat mempersingkat suatu hal yang suatu himpunan yang objeknya itu banyak banget gitu. Jadi pakai notasi. Selanjutnya ada himpunan semesta. Semesta itu merupakan batasan lah, bisa kita katakan sebagai batasan apa yang mau kita bahas gitu. Kayak lingkungan tempat, ini kan agak ternyata kalau aku baca lagi tulisanku sedikit sulit dipahami ya. Lingkungan tempat himpunan yang berada itu maksudnya kayak batasan yang mau kita bahas. Itu tuh semesta. Kayak ya udah, ini kan semestanya kita dikasih contohnya nih, semestanya X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 20 di mana X itu merupakan himpunan bilangan bulat. Artinya yang termasuk dari semesta itu harus lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 20 dan dia itu bilangan bulat. Lantas apakah A, B, C ini merupakan semesta, merupakan himpunan yang ada di dalam semestanya? Jawabannya iya. Ya, karena kan nggak ada yang kurang dari 0 dan nggak ada yang lebih dari 20. Ya, semua masih di dalamnya. Masih lebih dari 0 dan kurang dari sama, masih lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 20 gitu. Selanjutnya ada hubungan antar himpunan. Nah, buat sebelum kita lanjut ke hubungan antar himpunan tuh ada ini tadi semuanya. Kita bahas tentang diagram Venn. Sebenarnya kaitan dari himpunan sama diagram Venn itu tuh apa? Mereka sangat amat berkaitan buat dalam segi visualisasi ya. Kayak kalau misalnya kita pakai notasi doang, itu tuh memvisualisasikan kita di otak, ataupun kalau misalnya kalian dikasih kertas buat coret-coret, itu kalau kita nulis aja bentuknya notasi doang, tulisan panjang itu kan sedikit sulit untuk kita visualisasikan. Tapi kalau misalkan aku nggak mendiskreditkan kalau misalkan teman-teman itu sukanya kayak gitu pakai notasi, nggak apa-apa. Kita balik ke teman-teman lagi mau ngerjain soalnya dengan cara yang seperti apa. Karena kan matematika bisa dikerjain pakai banyak cara ya. Tapi buat mempermudah visualisasinya bisa pakai diagram Venn ini tadi. Nah, himpunannya biasanya digambarkan pakai lingkaran-lingkaran di dalam semesta. Nah, semesta ini umumnya digambarkan dalam kotaknya ini. Kayak satu kotak itu berarti satu semesta gitu. Itu. Misal A merupakan himpunan. Oke, ini agak ya. Jadi gitu ya. Buat kaitan antara diagram Venn sama himpunan. Selanjutnya ada himpunan saling lepas. Ini merupakan submateri dari hubungan antar himpunan. Buat himpunan saling lepas, itu artinya himpunan yang sama sekali nggak ada hubungannya. Lebih ke, ya dia nggak bisa dihubungkan gitu. Misalkan si A ini merupakan himpunan bilangan genap, si B ini himpunan bilangan ganjil. Si A sama si B ini kan nggak mungkin ada irisannya gitu. Himpunan bilangan genap ya genap, isinya cuma bilangan-bilangan genap aja, dan himpunan bilangan ganjil ya isinya cuma bilangan-bilangan ganjil aja. Jadi kan nggak mungkin ada irisannya kan, nggak mungkin ada anggota yang dua-duanya yang dia jadi bilangan genap dan dia jadi bilangan ganjil gitu. Jadi nggak ada yang sama gitu.
bener-bener pure beda, isinya tuh beda gitu. Nah, himpunan saling lepas ini dapat dinotasikan pakai kayak gini. A garis miringnya 2 kali B gitu. Itu buat notasinya. Teman-teman juga perlu hafal notasinya, perlu juga paham konsepnya gitu. Paham ya? Buat sebelum ngerjain soal. Nah, kalau misalkan kita masuk ke himpunan saling lepas, sekarang aku mau nanya, himpunan saling lepas kira-kira punya irisan nggak? Apakah, misalnya gini, ini soalnya masih sama. Apakah irisan B, A irisan B itu apa? Nggak ada, Kak. Kalau semisal kita sebut A irisan B itu himpunan kosong gimana? Iya, bisa. Ada yang setuju atau ada siapa yang setuju, siapa yang enggak? Boleh disebutin. Ngomong di kolom chat kira-kira nih, kalau himpunan bilangan A itu tuh ada ini, sedangkan himpunan B itu ada ini. Apakah A irisan B itu tuh himpunan kosong? Ya atau tidak? Silakan uh, ketik jawabannya di kolom chat ya. Aku tunggu 2 menit sampai 8.39. Ayo, ayo. Yang lain mana jawabannya? Ini ada berapa orang nih? 16 orang. Selain aku. Oke, lagi. Gak ada yang jawab no nih. Oke. Oke. Sip. Aku anggap kalian semua setuju kalau ini bisa ya. Nah, sekarang aku breakdown dulu. Kenapa sih bisa himpunan kosong? Oh, atau dari teman-teman ada yang tahu kenapa jawabannya bisa, kenapa jawabannya benar? Jawaban saya sih Kak, kalau himpunan kosong itu yang nggak termasuk di semesta itu, dan selain itu apa ya, dan nggak mungkin di anggota semesta itu. Jadi begitu kalau menurut saya Mbak. Bentar, mau dia tadi gimana? Maaf. Himpunan kosong ini, Himpunan kosong ini kan nggak termasuk apa ya? Himpunan kosong itu berarti kayak apa? Nggak yang nggak ada di semesta ataupun di bagian-bagian. Contohnya kan yang nggak ada di A, nggak ada di B, dan nggak ada yang di semesta itu. Jadi himpunannya kosong begitu, Mbak. hmm, oke, aku paham maksud kamu. Tapi di sini aku mau meluruskan sebentar ya. Jadi teman-teman, di sini yaitu himpunan-himpunan yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Misal A, itu tuh A-nya ini sama dengan 135, B ini 2, ini aku tulis saja ya, 1, 3, 5, 7. Terus habis itu ini 2, 4, 6, 8. Tapi dalam konteks ini masih satu semesta ya teman-teman. Masih dalam satu semesta yang kita bicarakan gitu. Nah, apakah A irisan B itu adalah bisa ada irisannya, yaitu berupa himpunan kosong? Dari aku itu bisa. Kalau misal kalian nanti ketemu sama orang lain dan dia jawab itu nggak ada jawabannya, coba ditanya kenapa gitu. Tapi jawaban dari aku kenapa ini dikatakan benar, gini teman-teman. Si A ini kita breakdown ya. A ini kan anggotanya ada 1, 3, 5, 7. Nah, di sini yang merupakan himpunan bagian dari A itu ada ini. Ini aku agak gini ya. Ada himpunan kosong 1.
Ada himpunan yang isinya cuma satu sendiri. Satu-satu doang. 5, 7 gitu. Ada yang isinya dua-dua. 1, 3, 1, 5, 1, 7 gitu. 3, 5, sorry. 3, 7 gitu. Dan seterusnya. Jadi dia ada banyak, ada himpunan kosong. Pasti ya, semua himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Paham nggak maksudnya? Ini. Karena si A ini terdiri dari himpunan kosong itu sendiri. Terus habis itu 1, 3, 5, 7. Terus habis itu yang isinya 22. Ini angka 3, maaf. 1, 5, 1, 7. Habis itu ada 3, 5, 3, 7. Ada 5, 7. Dan seterusnya. Sampai ada berapa? Ada 2 pangkat 4. Isinya kan ada 4 ya? 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa nih berarti 2 pangkat 4? 16. Ada 16 himpunan bagian dari si A ini. Salah satunya adalah himpunan kosong. Oke? Paham ya sampai sini? Dia nanti ada yang isinya 0, nih isinya 0, terus ada yang isinya 1-1 kayak gini, ada yang isinya 2-2 kayak gini, ada yang isinya nanti 3-3, yaitu himpunan bagiannya ada 1, 3, 5, 1, 3, 7, 3, 5, 7 kayak gitu. Ada juga yang isinya adalah keempat-empatnya. 5, 7 gitu. Ya, paham ya? Nah, semuanya ingat baik-baik. Ini aku lupa nyantumin, sorry banget, adalah himpunan kosong. Nah, pembahasan tentang himpunan kosong. Maaf. Pembahasan tentang himpunan kosong. Himpunan kosong itu semua himpunan pasti punya himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Ya, perlu diperhatikan ya teman-teman. Semua himpunan pasti punya himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Artinya, kalau semisal apakah A itu punya irisan sama B, dalam artian ini kan anggotanya nggak ada yang sama ya. Cuman dia masih punya irisan, yaitu himpunan kosong itu tadi. Ibaratnya gini deh, kayak nggak ada elemen ya. Teman-teman di sini kelihatan ya kalau ini tuh nggak ada elemennya kan, kosong. Teman-teman pasti paham. Ini kayak aku riset dulu deh, kayaknya kepenuhan banget ya slide-nya. Teman-teman di sini pasti merhatiin kalau angkanya sama sekali nggak ada yang sama kan. Tapi jawabannya dia tetap bisa, tetap ini tuh merupakan pernyataan yang benar. Apakah A irisan B itu sama dengan himpunan kosong, itu merupakan sebuah pernyataan yang benar. Kenapa? Ini merupakan pernyataan yang benar. Kenapa? Karena himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Oke, pasti semua himpunan apapun itu tuh punya himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Sehingga apakah pernyataan ini benar? Jawabannya benar. Atau teman-teman bahasa sederhananya gini. Teman-teman tahu bedanya 0 sama kosong? Ini merupakan dua entitas yang berbeda ya teman-teman. Kalau 0, ini ada angkanya. Ini namanya himpunan bilangan 0. Ya, ada 0 itu ada. Kalau kosong, itu tuh nggak ada. Tapi bisa didefinisikan gitu ya teman-teman. Kalau kosong itu ada. Nanti misalkan teman-teman udah lebih lanjut lagi, bakal ketemu yang sama yang namanya imajiner juga. Kalau imajiner tuh ya ada, tapi dia nggak real gitu, nggak bisa ditulis pakai, kita nggak nemu angkanya secara nyata, nggak bisa kita lihat. Nah itu namanya imajiner. Tapi kalau kosong, dia nggak ada, kosong, tapi bisa kita bayangkan, bisa kita lihat, bisa kita visualisasikan, kosong. Oke? Nah kalau ini kan kita lihat, kita tahu kalau si A ini isinya 1357, si B 2468.
Apakah dia punya irisan? Punya, yaitu himpunan kosong. Ya, ingat ya. Dia kosong. Nih kosong. Tapi kosong ini tuh ada gitu. Makanya ini merupakan hal yang valid, hal yang benar. Jadi nanti kalau misal kalian ketemu sama soal yang kayak gini atau sejenisnya dan bisa dikerjakan pakai konsep seperti ini, harapanku kalian yang ada di sini paham sama konsep yang aku jelasin selama sejaman ini tadi. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham Kak. Aku pengen Paham, masukin Kak. sip. Aku berharap banget kalau kalian keluar dari Zoom ini benar-benar paham banget sampai ngelupas dari kepala, di luar kepala buat pahamin ini ya. Oke. Kalian perlu yakin kalau himpunan ini merupakan materi yang gampang. Asalkan materinya kalian paham. Gampang kok dipahami. Paham ya, sampai sini himpunan saling lepas itu dia tetap punya irisan. Irisannya apa? Yaitu himpunan kosong. Alasannya itu tadi. Ya, nanti kalau misal masih bingung, dibuka aja rekamannya buat ditonton ulang. Oke, selanjutnya beririsan. Ini tadi kita bahas di irisan tadi udah ya, itu konsepnya sama aja. Maaf malah dua kali aku nampilin ya. Harusnya ini tadi aku bahas himpunan kosong di sini. Oke, sekarang himpunan bagian buat si Syifa dan mungkin teman-teman yang lain. Nah, di sini kita bahas tentang himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini kan apa sih? Himpunan bagian ini anggota dari suatu himpunan yang juga termasuk sebagian anggota himpunan lainnya. Misal si A ini 0, 1, 2, 3, B 0 sama 1. Oke. Ini kan cuma sebagian ya. Oke. Sedangkan si A ini kan keseluruhnya ada 0, 1, 2, 3. Nah, ini merupakan himpunan bagian ini. Si B merupakan himpunan bagian A. Karena himpunan B merupakan bagian dari himpunan A, maka dapat dituliskan sebagai ini. B himpunan bagian dari A. Notasinya kayak huruf C. Tapi dulu banget aku pernah ketemu sama notasi yang kayak gini, ada garis bawahnya. Aku bingung, ini tuh notasi apa? Ternyata ini juga merupakan notasi dari himpunan bagian. Bedanya apa? Ini merupakan himpunan bagian yang improper. Dia kayak punya improper. Sorry, salah tulis. Improper. Nah, maksudnya improper di sini tuh apa? Nah, definisi himpunan bagian tadi kan cuma sebagian ya. Sebagian anggota himpunan. Suatu anggota dari suatu himpunan tuh sebagian dari anggota himpunan. Sedangkan kalau ada garis bawahnya ini, nih garis satu di bawah sini, itu memperbolehkan, maknanya memperbolehkan kalau anggotanya itu tuh sama. Ya, jadi si B, kalau misalnya nanti kalian ketemu sama notasi yang kayak gini, dia memperbolehkan adanya kemungkinan kalau B ini anggotanya ada 0, 1, 2, 3. Boleh kayak gini. Tapi apakah pasti seperti ini? Tidak. Apakah boleh? Ya. Paham ya? Bedanya boleh sama harus. Nah, setelah himpunan bagian ini kan ada himpunan yang sama. Kalau himpunan yang sama, ini kan dia kan harus sama ya dengan semua anggota. Nih, suatu himpunan yang sama dengan dia benar-benar harus sama semuanya baru dikatakan dia himpunan yang sama. Ya. Kalau ini dia nggak boleh sama, dia harus ada lainnya yang tidak include. Sedangkan kalau ini dia boleh sama, ya boleh ya, nggak harus wajib. Nggak wajib. Kalau ini dia wajib sama. Baru boleh dikatakan pakai sama dengan, ditulis pakai sama dengan, gitu. Terus habis itu ada irisan tadi dan gabungan. Sorry, ini aku hapus dulu.
Oke, ada irisan, ada gabungan. Buat irisan tadi teman-teman ini ya, irisan itu yang tengah-tengah ini. Gabungan itu semuanya. Oh ya teman-teman, di sini aku mau ngasih insight lagi. Misal A union B itu sama dengan A plus B min A irisan B. Begitupun sebaliknya, A irisan B itu sama dengan A plus B dikurangi A union B. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ini dalam konteks ini misal kita pakai ini ya, kita masih pakai visualisasi yang ini. A union B, misal di dalam suatu soal kalian tuh dikasih tahu nilai A irisan B berapa, nilai A berapa, nilai B berapa, terus disuruh nanya A gabungan B, A union B itu berapa. Nah, cara nyarinya itu pakai ini. Cara nyarinya ditanya ini, cara nyarinya itu pakai persamaan ini. Oke? Jadi dia harus dikurangin dulu. A, misal nih, A itu ada 1, 3, ini ada 1, 3, 5, 7 ya. Sedangkan B itu ada 2, 3, 5, 7. Nah, si A union B artinya 1, 3, 5, 7. Terus habis itu ini ditambah 2, 3, 5, 7. Tapi dikurangi 3, 5, 7. Ini sana kan? 3, 5, 7. Dapatnya gini ya. Nah, maka dari itu A gabungan B adalah 1, 2, 3, 5, 7. Paham ya sampai sini? Dalam menulis gabungan, nggak boleh elemennya ditulis 2 kali. Jadi kalau misalkan kalian nulis 3, 5, 7, terus 2, 3, 5, 7, 3, 5, 7-nya ini ditulis 2 kali, itu nggak boleh ya. Dia cuma boleh ditulis 1 kali. Ya, harus ditulis sekali aja, nggak boleh double. Maka dari itu muncullah persamaan ini. Aku lupa hukumnya apa namanya, kalau nggak salah apa ya? Maaf aku lupa. Tapi intinya bunyinya seperti ini. Ini berlaku kebalikannya ya, baik itu hubungan antara irisan dan gabungan tuh kayak gini. Dapat dipahami ya, nanti kalau misal ketemu sama soal-soal selanjutnya. Oke. Lanjut, selisih. Nah, selisih ini tadi, kalau semisal, selisih ini juga perlu jadi pemahaman. Kalian ingat ya, kalau semisal 1 dikurangi 3 tidak sama dengan 3 dikurangi 1. Jadi, begitupun di dalam diagram Venn atau himpunan berlaku seperti itu. Jadi, A dikurangi B belum tentu tidak sama dengan B kurang A. Ya. Tadi. Sekarang sebelum kita mengakhiri, oh ya sorry, aku geser ke slide selanjutnya aja deh biar afdol. Teman-teman. Aku punya 4 atau 3 soal deh. Lupa, maaf. Aku nyiapin berapa, kalian kerjain ya sebelum kita menutup kelas malam ini. Sebentar. Ini mana ini share screen-nya? Ini, kelihatan kan soalnya? Silakan dijawab teman-teman. Dalam suatu perhimpunan mahasiswa,
ada sepertiga memesan mie goreng dan es teh, seperempat memesan sate dan es teh, seperlima memesan bakso dan air putih, 20 orang sisanya memesan mie ayam tanpa minuman. Berapa jumlah mahasiswa yang memesan es teh? Silakan dijawab teman-teman. Aku kasih 2 soal. Ini aku kasih waktu 3 menit buat ngejawab. Oke, ada yang udah dapat jawabannya? Susah banget Kak, langsung pecahan gitu. Iya, ya. Oke, kalau gitu aku bahas bareng-bareng ya.
Gini, dalam suatu perhimpunan mahasiswa, misalnya ini S ya. Wait. Ini S-nya ini sama dengan setengah sepertiga S. Oke, ini anggaplah S. S itu kan himpunan semesta ya. Sepertiga S itu mesen mie goreng plus es teh. Terus habis itu seperempat es itu sate dan es teh. Seperlima bakso dan air putih. 20 sisanya pesen mie ayam tanpa minum. Oke. Kayaknya kita terlalu panjang ya. Kita jadiin ini variabel ya, teman-teman. Misal memesan mie goreng, memesan mie goreng dan es teh, ini kita jadiin variabel A. Sate dan es teh kita jadiin variabel B. Bakso dan air putih kita jadiin variabel C. Dan sisanya mesen mie ayam tanpa minum itu variabel D. Ditanya jumlah mahasiswa yang memesan es teh. Ya. Berarti kan ini sama ini ya, A plus B berapa gitu kan. Jumlah mahasiswa yang memesan es teh. Ini kan pesan air putih, dia tanpa minuman. Berarti yang pesan es teh kan si A sama si B. Artinya A plus B sama dengan berapa. Sampai sini dulu buat model matematikanya, paham nggak? Oh ya, kita belum sampai model matematikanya. Kita modelin dulu matematikanya. S, ini kan semestanya, berarti S itu termasuk apa? Sepertiga A ditambah seperempat B ditambah seperlima C ditambah D. Yang ditanyain A plus B berapa gitu. Nah, buat modelnya itu kayak gini. Cara nyarinya gimana? Nah, D di sini ini kan sama dengan 20 ya. Oke. Kita sorry. Maaf banget. Ini tuh harusnya bukan gini, maaf. Aku paham kesalahanku di mana. Sepertiga memesan mie goreng dan es teh. Sepertiga ini kan dia tetap sepertiga dari es kan. Berarti sepertiga es ditambah seperempat dari es, dia mesen B. Seperlima dari S, dia mesen C, dan 20. Dia mesen D. Jadi model matematikanya ini, ada satu persamaan ini, terus habis itu sepertiga S sama dengan A, seperempat S sama dengan B, seperlima S sama dengan C, dan D itu sama dengan 20. Ini ya, persamaannya ada ini sama ini. Oke, sampai sini paham? Setelah itu, kita tambahin. Sepertiga tambah seperempat tambah seperlima. Berapa? Kita samain penyebutnya ya. Gampang aja, berarti ini per berapa? 3 kali 4, 12 kali 5, 60. Berarti ini 20 tambah 3 kali 5, 15. Tambah berapa? Seperlima sama dengan 12 per 60. Ya, sama dengan ini S plus 20. Oke, berarti ini sama dengan S sama dengan 20 tambah 15, 35. 35 ditambah 12, 47 ya. Plus 20. Ya kan? Benar kan? Apa aku salah ini? Benar ya? Nah, sekarang ini S dikurangi 47 per 60 S. S min 47 per 60 S sama dengan 20. Maaf, nggak muat ya. Berarti berapa? 13 ya? 13 per 60 S sama dengan 20. Berarti
Ini pindah ke atas aja. S sama dengan 60/13 dikali 20. Benar nggak? Oke. Nah, kita nggak usah sederhanain, biarin aja kayak gini. Nah, pertanyaannya kan yang mesen es teh berapa? Yang mesen es teh itu kan sepertiga es tambah seperempat es. Kita kan udah tahu ya S-nya nilainya segini. Ya udah kita tambahin aja. 3 tambah 3 kali 4 berarti 4 plus per 12 tambah 3/12 S. Berarti 7/12. Dikali S-nya sama dengan 60, 13, 20. Ini agak salah ya, masa orang, maaf banget, masa orang pecahan sih? 7 kali, maaf aku salah hitung teman-teman. Ini harusnya, ya, jadinya 35/13 kali 20. Astagfirullah, malah pecahan. Maaf banget, kupikir ini tadi bawahnya tuh 13, bawahnya tuh 14, jadi kan bisa dibagi. Ternyata salah. Tapi secara konsep kayak gini. Paham nggak? Maaf, ini jawabannya aneh karena pecahan. Tapi secara konsep kayak gitu. Dihitung juga kah, Kak, sama yang nggak minum es teh? Dihitung juga kah sama yang nggak minum es teh? Iya, dihitung. Kenapa dihitung? Karena semuanya ini, keterangan yang ada di sini yang bulat-bulat ini termasuk masih dalam satu semesta. Ya, semestanya apa? Jumlah mahasiswa kan. Secara konsep paham nggak? Maaf, ini jawabannya jelek karena pecahan. Nggak mungkin manusia berbentuk pecahan ya. Tapi buat konsepnya kayak gitu. Gimana teman-teman? Paham tidak? 700/13. Iya benar. Tapi kan nggak mungkin ya manusia bentuknya pecahan. Maaf ya, ini kesalahanku dalam mencari soal. Malah bentuknya pecahan begini. Tapi buat konsepnya paham? Apa gitu? Enggak. Oke. Ini aku hapus dulu deh. Paham, Kak? Oke. Buat yang lain gimana? Ini aku hapus dulu buat nggak paham kah? Kok nggak ada jawaban? Iya sih, ini agak tricky ya. Tricky. Apakah ini tricky? Iya. Karena bentuknya pecahan gitu ya. Dia nggak ngasih keterangan. Sepertiga itu jelas sepertiga mahasiswa ya maksudnya. Paham, Kak? Oke. Mungkin aku kasih soal satunya lagi lewat itu ya. Lewat grup. Buat kalian kerjain. Atau ya, sebelum aku tutup, aku share dulu link ini dulu, presensi sama feedback. Sambil aku jelasin ini soal kayak gimana ngerjainnya. Ntar, aku cari link feedback dan presensi dulu. Wait ya. Agak nge-lag buat ya. Allah Akbar, cepetan. Maaf. Oke, sorry banget ya, aku nge-lag. Kalau gitu sekali lagi sebelum aku menutup kelas hari ini, aku mau menjelaskan soal yang tadi kita bahas. Nih,
Kalian, oh udah ada yang keluar sih, nggak udah deh. Nanti aku kasih, kalian harus presensi sama feedback ya, biar aku tahu harus improve di mana. Nah, teman-teman, buat ngerjain soal ini, dalam satu himpunan mahasiswa itu ada sepertiga yang pesan mie goreng, es teh, seperempat pesan sate dan es teh, seperlima memesan bakso dan air putih, dan 20 orang memesan mie ayam tanpa minum. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah mahasiswa yang memesan es teh? Di sini, semestanya, kita perlu tahu kalau misalkan semestanya itu tuh kita es ya, ibaratkan es. Sepertiga memesan mie goreng dan es teh. Berarti sepertiga es. Sepertiga es ini kita ibaratkan, mie goreng dan es teh ini kita asumsikan sebagai variabel A. Terus, seperempat es kita asumsikan sate dan es teh ini sebagai variabel B. Seperlima es kita asumsikan sebagai, bakso dan air putih kita asumsikan sebagai variabel C. Dan 20 orang ini kita asumsikan sebagai variabel D. Ya. Nah, si S ini mencakup semuanya kan? Artinya sepertiga S tambah seperempat S tambah seperlima S tambah 20. Berapa jumlah mahasiswa yang memesan es teh? Artinya ini tambah ini berapa gitu pertanyaannya. Tinggal kita operasiin aja sebenarnya. Berarti S sama dengan ini kita jadiin per 60 ya. Berarti ini 20 tambah 15 tambah 12 S plus 20. Artinya ini 47 per 60. Plus 20. Terus ini S. Tinggal kita kurangkan. Berarti 13 per 60 sama 13 per 60 S sama dengan 20. S sama dengan 60 per 13 dikali 20. Ya, dapat nilai S-nya. Sedangkan yang ditanyakan yang memesan es teh. Yang memesan es teh kan si A sama si B kan? Berarti sepertiga S tambah seperempat S itu sama dengan 7 per 12 S ya. S-nya kita substitusikan nilainya. Berarti 7 per 12 dikali 60 per 13 dikali 20. 5. Berarti tinggal dikali aja. Berapa nih? Ya, tinggal dikali aja. Nilainya berarti 140. 10, 700 per 13. Gitu. Jawabannya gitu. Berapa jumlah mahasiswa yang memesan es teh? Jawabannya ini. Maaf, ini soalnya kurang proper ya karena pecahan. Sampai malam ini, sampai sini dulu aja. Atas perhatian kalian dan antusiasme kalian, aku terima kasih banget. Nah, buat feedback dan presensinya, karena WhatsApp aku, oh ya, sudah tidak bermasalah ternyata. Sebentar, aku share di sini dulu. Kalian, nih ya. Aku masih kesulitan buat ngopi, kayak WA aku kurang proper. Aku terima kasih banyak, dan tolong presensi sama feedbacknya diisi ya teman-teman. Oh ini sudah bisa aku share. Astagfirullah, menguji kesabaran. Aku share di kolom chat ya. Tolong diisi sebelum kalian leave.